Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum adalah salah satu bersuci toharoh yang dapat menghilangkan hadas sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Meskipun tidak sesempurna wudhu dan mandi wajib, karena tayamum hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu. Untuk sholat sunnah bisa beberapa kali. Begini syarat ketika hendak tayamum. Yang pertama, tayamum bisa dilakukan ketika tidak menemukan air atau air sedikit, tapi itu lebih diutamakan untuk minum atau makan. Karena pentingnya untuk minum dan makan, air itu sangat sedikit, maka diperbolehkan tayamum. Yang kedua, tayamum bisa dilakukan ketika seseorang sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk terkena air. Atau kalau kena air maka penyakitnya menjadi lebih parah. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama adalah ketika kita hendak tayamum, yakinkan dulu pada diri kita ketika tayamumnya kita memang tidak ada air. Di sekitar kita mencari, yakin sudah tidak ada air. Terus yang kedua, dalam waktu yang sudah memasuki waktunya sholat. Ketika mau tayamum untuk sholat duhur misalkan, sudah yakin bahwa memasuki sholat duhur pada saat itu. Yang ketiga adalah di tubuh kita tidak mengandung najis. Begitu di pakaian, di tubuh tidak ada najis. Yang keempat yang kita cari adalah debu dari tanah atau pasir yang tidak mengandung najis. Ingat, yang digunakan untuk tayamum adalah debu, baik itu yang ada di tanah maupun debu yang ada di pasir. Pokoknya yang ada debunya. Artinya ketika tanah itu basah, maka tidak ada debunya. Ketika pasir itu basah, tidak ada debunya. Adapun rukun dari tayamum, yang pertama adalah ada niat. Yang kedua, kita mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan. Yang keempat adalah berurutan. Sunnah dalam tayamum, yang pertama adalah dengan menghadap kiblat. Yang kedua, membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, mengusap wajah. Kemudian diutamakan tangan yang kanan terlebih dahulu. Begini saya praktekkan cara bertayamum. Pertama, ketika kita hendak tayamum, kita harus menyopot dulu al-roji atau cincin yang ada di tangan kita. Karena ketika nanti mengusap wajah dan mengusap tangan, itu tidak ada penghalang. Kalau saya misalkan ini contohnya pakai jilbab ya, nanti ketika mengusap wajah ya sama seperti bagian dari wudhu wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai sekian ya. Untuk tangan sampai siku. Mohon maaf, saya mungkin terlebih dahulu. Untuk wajah sudah saya jelaskan. Kemudian diniatkan pertama membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Kemudian kita kibaskan supaya pasir atau debu yang kasar-kasar bisa rontok. Kemudian kita basuh, usahakan rata sampai bawah, sampai sini ya. Kemudian baru kita untuk usapan tangan, kita kibaskan lagi. Ingat, mengibaskannya tidak di atas pasir tadi atau tanah, karena bisa mustakmal. Mengibaskannya seperti ini. Kemudian mengusap tangan, diawali tangan kanan, jangan di atas sana ya. Tarik dan sampai ke siku, puter,
sampai jempol untuk jempol. Sebelah sini jangan sampai bersentuhan dengan telapak karena masih kita gunakan untuk mengusap tangan yang kiri. Tarik sampai ke siku, putar. Selesai. Berarti kita sudah bisa sholat tayamum ini karena bisa menggantikan wudhu dan menggantikan mandi wajib. Tapi ketika nanti kita menemukan air, maka tidak boleh tayamum lagi. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.